Baik, selamat siang Pak dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang resiko likuiditas. Pertama, pengertian resiko likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan manajemen suatu lembaga keuangan dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat, menurut Rifai 2007 halaman 145. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Likuiditas merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa penangguhan. Dari pengertian tersebut, bank dikatakan liquid apabila yang pertama, bank tersebut memiliki cash aset sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya. Yang kedua, bank tersebut memiliki cash aset yang lebih kecil dari kebutuhannya, tetapi bank memiliki surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas. Yang ketiga, bank tersebut memiliki likuiditas dengan cara menciptakan uang, misalnya penggunaan fasilitas diskonto, call money, atau penjualan dengan repo. Besar kecilnya risiko likuiditas ditentukan antara lain pencermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termaksud mencermati tingkat fluktuasi dana, ketepatan dalam mengatur struktur dana, ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas. Oke, baik, saya akan melanjutkan yang berikut. Untuk menganalisis lebih dalam tentang risiko likuiditas dapat dilakukan dengan menganalisis kemampuan suatu perusahaan yang dapat dilihat dari segi yang pertama, analisis arus kas, yang kedua, analisis kewajiban jangka pendek, yang ketiga, melakukan analisis terhadap arus dana jangka pendek. Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya risiko likuiditas. Pada saat perusahaan mengalami risiko likuiditas, ada beberapa sebab yang melatar belakanginya, yaitu yang pertama, utang perusahaan yang berada pada posisi extreme leverage, yang berarti utang perusahaan sudah berada dalam kategori yang membahayakan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, jumlah utang dan berbagai tagihan yang datang di saat jatuh tempo sudah begitu besar, baik utang di perbankan, utang leasing, mitra bisnis, utang dagang, dan berbagai bentuk tagihan lainnya. Yang ketiga, perusahaan telah melakukan kebijakan strategis yang salah sehingga memberi pengaruh pada kerugian yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, kepemilikan aset perusahaan tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan perusahaan, yaitu sudah terlalu banyak aset yang dijual, sehingga jika aset yang tersisa tersebut masih ingin dijual, maka itu juga tidak mencukupi untuk menstabilkan perusahaan. Yang kelima, penjualan dan hasil keuntungan yang diperoleh adalah terjadi penurunan yang sistematis serta fluktuatif. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi manajemen likuiditas. Ada 4 macam teori likuiditas, yaitu yang pertama komersial loan teori, yang kedua shiftability teori, yang ketiga anticipated income teori, yang keempat the liability management teori. Adapun tujuan dari manajemen likuiditas, yang pertama untuk menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan bank sentral. Yang kedua, untuk mengelola alat-alat likuiditas agar selalu dapat memenuhi semua kebutuhan arus kas. Yang ketiga, untuk sedapat mungkin memperkecil adanya dana kosong atau idle funds. Jenis risiko likuiditas. Risiko likuiditas menjadi dua, yaitu yang pertama risiko likuiditas aset, yang kedua risiko likuiditas pendanaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Ingin melanjutkan hasil diskusi teman. Yang berikut solusi untuk mengatasi risiko likuiditas.
Ada beberapa solusi yang dapat diberikan agar suatu perusahaan terhindar dari timbulnya risiko likuiditas, yaitu melakukan kebijakan keuangan dengan prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Yang kedua, menempatkan setiap keputusan perusahaan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, yaitu berdasarkan analisa jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, menghindari keputusan yang bersifat mengejar keuntungan yang bersifat jangka pendek, namun mampu memberikan kerugian yang bersifat jangka panjang. Memperoleh profit secara konstan bertumbuh adalah lebih aman daripada secara maksimal profit, namun bersifat fluktuatif. Yang keempat, memperhatikan dan mengamati dengan baik setiap kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah, seperti kebijakan penetapan suku bunga, seperti suku bunga kredit, obligasi, deposito, SBI, dan sebagainya. Yang kelima, pihak manajemen perusahaan sebaiknya juga memahami kondisi mikro dan makro ekonomi secara baik. Yang keenam, melakukan pendekatan hedging untuk menyesuaikan jatuh tempo antara aktiva dan kewajiban. Yang ketujuh, melakukan perbaikan dalam biaya dan pengendalian produksi, seperti melakukan analisa varians dan operasi atau departemen. Yang kedelapan, melakukan perjanjian dengan bank dalam penyediaan kredit dengan menghindari hutang yang berlebihan. Yang kesembilan, menghindari operasi luar negeri di negara-negara berisiko tinggi. Yang ke-10, menurunkan harga pada jenis barang yang susah dijual dan meningkatkan harga barang yang tingkat permintaannya tinggi. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih.